Salam inspiratif. Welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendara Bos dan tim Mini Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih menyusun RKS 2023 part 2-nya, bagian kedua ya. Bagi Bapak Ibu yang belum nonton bagian pertama, silahkan klik link di atas ya, klik di atas itu, diklik dulu baru lanjut video ini, karena ini video bersinambungan, itu saling menyambung teman-teman ya. Sehingga yang belum nonton part 1 silahkan tonton dulu baru melangkah ke part 2 ini. Nah, kita akan menyusun RKS berbasis data. Nah, di part 2 ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih skema penyusunan RKS 2023. Nah, RKS ini disusun harus memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu sehingga RKS bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bikinan kepala sekolah saja ataupun bendahara saja. Ini RKS bikinan atau dibikin oleh semua warga sekolah beserta komite. Oke. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebelum sudah RKS adalah teman-teman harus buat dulu rincian RKT atau rencana kerja tahunan per bidang atau per kegiatan ya. Nah, RKT ini dibagikan bisa dalam bentuk hard copy, itu di print ya, di print, masih di print, kemudian dibagikan ke guru, TU dan pemegang bidang ataupun kegiatan, mungkin bidang lomba, bidang ekstra, bidang TU dan sebagainya, itu dibagikan, mereka mengisi apa yang mereka inginkan beserta volume dan harganya. Adapun teman-teman bisa melakukan skema online, teman-teman silakan membuatkan di Google Form ataupun di Quizzes dan sebagainya, silakan dibagikan ke teman-temannya, kemudian mereka mengisi RKT tersebut ya. Kemudian ketika RKT sudah selesai, hasil keinginan dari teman-teman bidang, baru dilakukanlah rapat penyusunan RKS. Nah, rapat ini dibagi dua tahap. Tahap pertama itu rapat kecil. Rapat kecil ini dilakukan oleh tim manajemen BOS sekolah. Nah, RKT yang sudah dikumpul itu kemudian tim manajemen BOS melakukan analisis dulu. Mana yang bisa masuk, mana yang tidak bisa masuk dan sebagainya. Mana yang prioritas, mana yang tidak. Kemudian kalau sudah fix RKS-nya, baru teman-teman bawa ke rapat besar. Ya, rapat besar itu mengundang semua guru, TU dan komite sekolah. Nah, skema ini menurut saya pribadi lebih cepat. Lebih cepat karena RKS sudah kita buat susun berdasarkan RKT-nya yang dibikin oleh guru-guru. Kemudian RKT tersebut kita bawa ke rapat besar. Sehingga yang mengusulkan program itu akan melihat program apa yang sudah jalan ataupun yang akan jalan, kemudian rencana apa yang bisa masuk. Nah, jika ada masukan dan sebagainya di rapat besar diatur, oh saya ini jangan dah, saya mau bagian ini dan sebagainya, itu di rapat besar yang mengundang seluruh guru, TU dan komite sekolah. Kemudian ketika RKS manual sudah selesai, barulah teman-teman masuk ke lembar kerja dan pengesahan RKAS ya, penyusunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Kemudian ini contoh RKT teman-teman ya, rincian rencana kegiatan tahunan RKT, rekomendasi dari bidang kegiatan ini contohnya. Teman-teman yang butuh RKT, mohon maaf ya teman-teman, ini salah ketik ya. Bagi teman-teman yang butuh RKT dan RKS manual, saya akan lampirkan di deskripsi video ini ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi video, teman-teman silakan download, silakan isi. Ini hanya contoh ya, tidak mutlak ini benar dah. Ini cuma sebagai contoh acuan oleh tim manajemen BOS untuk membuat rincian kegiatan yang harus dilakukan. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman adalah penyusunan RKS harus berdasarkan skala prioritas. Nah, RKT yang sudah masuk teman-teman, silakan teman-teman lakukan skema seperti ini. Mana yang dianggap lebih mendesak dan lebih penting itu menjadi skala prioritas, menjadi yang utama dulu. Nah, ada juga kegiatan yang penting
namun kurang mendesak, dia masuk di skala prioritas kedua. Artinya dia dimasukkan ketika yang mendesak ini sudah bisa masuk, baru melangkah ke nomor 2. Namun jika ada yang kegiatan yang kurang penting tapi mendesak, dia masuk di prioritas 3. Kemudian jika ada yang kegiatan yang kurang mendesak dan kurang penting, dia masuk di skala 4. Artinya jika emang yang ini dan ini dan ini bisa masuk dan masih ada anggaran, baru bisa melangkah ke part 4. Kalau ini tidak harus ya. Yang harus teman-teman masukkan adalah yang skala 1. Itu yang penting dan mendesak. Mungkin contoh buku habis, satu siswa satu buku nggak terpenuhi, kemudian ini wajib ada di awal tahun. Nah, ini masuk kategori mendesak. Adapun kursi atau meja kursi yang dianggap teman-teman itu mendesak dan penting, berarti teman-teman masukkan di nomor 1, sehingga dimasukkan di input di RKS itu harus di bulan-bulan awal, misalnya Februari ataupun Maret ya, di TV1 kalau dulu ya, di input lebih awal karena dia mendesak. Yang kurang mendesak itu bisa dilaksanakan dimasukkan di TV2 ataupun di bulan April, Mei, Juni sebagainya yang kurang mendesak untuk program dan kegiatan. Ini ya, ini penting teman-teman lakukan supaya teman-teman jika ditanya kenapa ini ditaruh di bulan ini, itu karena dia kategori lebih penting dan lebih mendesak dan sebagainya. Itu penyusunan RKS berdasarkan skala prioritas. Kemudian terkait dengan persentase per tahap, mungkin banyak sekali pertanyaan. Bagaimana pembagian penggunaan anggaran kegiatan per tahap? Yang sekarang kan dana masuk 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap 2. Kalau tahun lalu itu 3 tahap, tahap 1, 2, 3. Sekarang dana BOS masuk di tahap 2 tahap, semester 1 dan semester 2. Apakah harus 50%, 50%? Itu pertanyaannya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, teman-teman harus tahuin dulu poin penting tentang Juknis BOS BOSP tahun 2023, yaitu bagian ke-7, laporan realisasi penggunaan dana BOS, di mana dalam pasal 51 disebutkan bahwa kepala satuan pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Berarti realisasi harus dilaporkan melalui ARKAS. Yang kedua, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS BOSP bagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan paling lambat ini dia, tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenan untuk realisasi penggunaan dana ini minimal 50% dari dana yang diterima tahap 1. Berarti teman-teman semester 1 harus sudah merealisasikan minimal 50% anggaran ya. Kemudian baru masuk ke poin B ya, tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk melaporkan realisasi keseluruhan penggunaan dana selama setahun. Oke, dari poin A ini yang isi 50% dapat kita tangkap bahwa poin pertama, penyusunan RKS tahun 2023 di tahap 1 tidak boleh kurang dari 25% dari total penggunaan anggaran setahun. Nggak boleh kurang dari 25% ya, harus di atas itu, karena 25% ini harus direalisasikan di tahap 1 ataupun setara dengan 50% penerimaan di tahap 1. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah realisasi penggunaan dana BOSP harus 50% digunakan atas penerimaan tahap 1. Itu wajib ya, atau setara dengan 25% penerimaan dalam setahun. Nah, dari 2 poin ini teman-teman bisa ditangkap bahwa untuk persentase anggarannya adalah yang dianggarkan adalah kalau bisa teman-teman adalah 50% di tahap 1 dan 50% di tahap 2. Itu idealnya. Namun di lapangan kita tidak bisa mematok ini harus 50% sampai harus dipaksakan, tidak. Jika emang anggaran di semester 1 itu
tidak terlalu banyak, itu teman-teman bisa dianggarkanlah 40% di tahap 1 dan 60% di tahap 2. Ini pun bukan angka mati ya, ini artinya mau di sini 41%, 42%, 43% dan sebagainya itu bebas. Di sini berarti 59, 58 dan sebagainya. Itu. Ini persentasenya itu tidak harus mati ya, tidak kaku ya. Karena yang masuk di sekolah adalah tahap penerimaan, bukan tahap penggunaannya. Jadi teman-teman silakan menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Jika merasa emang di tahap 1 itu minim kegiatan, ya minimal teman-teman adalah minimal 30% lah di tahap 1, 70% di tahap 2 silakan. Ya, jangan sampai di bawah 25%. Saran saya lebih baik adalah anggarannya itu harus minimal 30. Ya, 30 minimal. Ya, jangan sampai ada anggaran 25% terlalu pas. Teman-teman tidak akan bisa membuat anggaran itu habis, itu susah. Apalagi yang emang bayar listriknya pasca bayar, sehingga teman-teman agak susah membuat anggaran pas 25%, sehingga harus ada lebih lah dikit. Sehingga kalau bagusnya sih antara ini 30 40 60 ataupun 50 50 lah, artinya sehingga teman-teman bisa membuat RKS ideal tanpa takut kekurangan penggunaan 50% itu. Ya, ini untuk presentasi teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman ketika sudah membuat RK gini-gini, langsung baru teman-teman masuk ke arkasnya ini. Nah, namun ketika masuk di sini teman-teman sudah memiliki RKS manual dulu. Ya, minimal tidak harus habis semua anggaran, enggak. Minimal teman-teman program prioritas dan mendesak itu udah buat rinciannya itu apa. Ya, di luar dari belanja rutin dan wajib. Ya, listrik, air, internet itu harus diinput pertama kali dibuat. Ya, kemudian belanja guru, honor guru, TU itu juga harus dibuat duluan, harus sudah masuk duluan teman-teman ya. Harus sudah masuk duluan. Habis itu sisa anggaran tersebut baru teman-teman membuat kegiatan-kegiatan yang rutin seperti asesmen nasional, kemudian ulangan harian, UTS, PAS, silakan diinput dulu. Sehingga alangkah bagusnya teman-teman sudah memiliki RKS manual. Nanti untuk RKS manual teman-teman jika perlu, nanti saya akan bagikan ini seperti contohnya, contoh. Ini contoh RKS manual Excel. Teman-teman jika butuh ini teman-teman, tapi ini format lama, ini tahun 2021 ya, masih ada setelah kelulusan. Nanti silakan dihapus. Ya, dihapus, ini cuma bagi teman-teman cari formatnya saja. Kemudian teman-teman buatkan beberapa poin-poin saja di sini sebagai acuan aja dulu, sehingga teman-teman gampang input di Arkas. Nah, untuk kode rekeningnya teman-teman, jika di Arkas manual teman-teman agak bingung mencari kode rekening, ini bisa dikosongkan dulu, dikosongkan saja. Yang penting yang harus ada di sini adalah kegiatannya apa. Nah, untuk kode rekening nanti kan kita masukin di Arkas, kita bisa input di Arkas secara cepat, sehingga nggak bingung lagi mencari kode rekening di sini, kode rekening habis itu masukin lagi ke sini, kan bingung. Mendingan teman-teman fokus saja di poin ini, di poin uraian kegiatan, apa yang kegiatan yang teman-teman lakukan, berapa volumenya, berapa harganya, kemudian dikalikan, silakan buat rumus sendiri di sini. Setelah ini sudah selesai teman-teman, minimal tidak harus nol ya. Minimal teman-teman sudah buat kegiatan yang mendesak dan penting ataupun mendesak tidak penting dan sebagainya, teman-teman sudah buat dulu yang penting, baru melangkah ke tahap pembuatan kertas kerja di sini. Ya, baru teman-teman melangkah ke penyusunan RKS seperti ini. Jika mau copy anggaran sebelumnya silakan, kalau mau dari nol berarti ini dicentang. Nah, baru teman-teman melangkah di sini. Nah, silakan teman-teman input sesuai dengan RKS manual yang dibuat. Ya, ingat ya, poin utamanya adalah input dulu kegiatan yang rutin dan kegiatan yang wajib, itu diinput dulu supaya teman-teman tidak nanti kekurangan anggaran. Oke, sekian dari saya. Untuk part 3-nya saya akan lebih mendetail membahas ini ya, membahas tentang
tentang bagaimana mengisi kertas kerja, tambah baru, sisip, ubah data dan sebagainya di penyusunan RKS-nya. Oke, salam inspirasi. Lanjut di part